Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif al-Imam Abu Hamid Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafahatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in qila jikalau ditanya la'allahu arafahu adlan wa ya'rifuhu wairuhu bil fiski. La'allahu jangan-jangan muzakki arafahu adalah mengenal kepada muzakka adlan dalam keadaan adil, wa ya'rifuhu dan mengenal hu kepada muzakka, wairuhu siapa selain muzakki mengenal bil fiskih dengan kefasikan. Bagaimana kalau ada pertanyaan seperti ini? Seseorang menyatakan bahwa si A itu adil, jangan-jangan dia saja yang mengenal dia adil, sementara yang lain mengenal dia itu fasik. Kunna kita menjawab, man arafahu la jarama la yalzamuhu al-amalu bihi. Adapun orang arafahu yang mengenal dia fasik, la jarama tentu, la yalzamuhu tidak wajibhu kepada man al-amalu apa mengamalkan bihi dengan khobarihi dengan khobarnya. Bagi orang yang mengenal perawi itu fasik, ya sudah barang tentu dia tidak wajib mengamalkan khobar yang disampaikan. Kama lau adzala sharihan sebagaimana kalau dia mengadilkan secara sharih. Ini salah satu redaksi kama lau adzala sharihan. Ada redaksi lain kama lau adzala jarihan, ya. Sangat jauh ini. Sebagaimana kalau orang menyatakan adil kepada orang yang cacat. Ar-rabi'atu adapun yang keempat, an yahkuma bisyahadatihi. Memutuskan hukum siapa muzakki bisyahadatihi dengan kesaksiannya muzakka. Kalau si A sebagai hakim memutuskan hukum berdasarkan kesaksiannya si B, itu artinya bahwa si A menyatakan bahwa B itu adil. Fadzalika aqwa, adapun hal itu adalah lebih kuat min tazkiyatihi daripada tazkiyatul muzakka bil qauli dengan perkataan. Jadi menetapkan hukum berdasarkan kesaksiannya seseorang itu adalah tazkiyah terhadap seseorang. Bahkan itu lebih kuat daripada tazkiyah dengan berdasarkan ucapan. Ucapan dia itu adil kan ucapannya. Ini tidak dengan ucapan tapi dengan perbuatan, yakni menjadikan kesaksiannya sebagai dasar putusan. Amma tarkul hukmi bisyahadatihi, adapun tidak menetapkan hukum dengan kesaksiannya muzakka, wa bi khabarihi dan dengan khabarnya muzakka, falaisa jarhan, maka itu bukan jarah. Itu bukan jarah. Jarah itu kebalikannya takdil, ya. Takdil itu artinya mensifati dengan sifat-sifat positif. Jarah artinya mensifati orang dengan sifat-sifat negatif. Kalau seseorang tidak menetapkan hukum berdasarkan kesaksiannya si A, apakah berarti itu jarah terhadap si A? Tidak serta-merta seperti itu. Kalau seseorang tidak menggunakan khabar yang disampaikan oleh seseorang
Apakah berarti dia jarah terhadap seseorang? Tidak. Idh qad yatawaqqafu, karena kadang-kadang menunggu seseorang fi syahadatil adli, di dalam kesaksiannya orang adil, wa riwayatihi, dan riwayatnya orang adil, menunggu di asbabin siwal jarhi, kepada sebab-sebab selain jarah, selain jarah. Artinya kalau hakim tidak menjadikan kesaksiannya si A sebagai dasar putusan hukum, tidak berarti dia adalah jarah terhadap si A. Karena seringkali tidak hanya berdasarkan kesaksian orang adil untuk memutuskan hukum, akan tetapi berdasarkan yang lain. Jadi kesaksian orang adil itu adalah salah satu daripada dasar untuk menetapkan hukum. Selain itu memerlukan sebab-sebab yang lain. Jangan-jangan karena sebab yang lain yang tak terpenuhi. Kaifa wa tarkul amali la yazidu 'alal jarhil mutlaqi. Bagaimana tidak, sementara tidak mengamalkan itu tidak lebih daripada jarah mutlak. Tidak mengamalkan khabarnya si A itu tidak lebih daripada jarah mutlak. Jarah mutlak itu menyatakan si A itu tidak baik misalnya tanpa menyebut sebab-sebabnya, itu namanya jarah mutlak. Tidak mengamalkan khabarnya si A itu tidak lebih daripada jarah mutlak. Wa huwa, adapun jarah mutlak, ghairu maqbulin indal aktsarina, adalah tidak diterima menurut kebanyakan ulama. Wabil jumlati, pendeknya, illam yanqadih wajhun, jikalau tidak tersirat wajhun, apa suatu alasan, alasan ditarkihi bagi meninggalkannya orang, al-amala, kepada pengamalan, min takdimin, berupa takdim mendahulukan dalil lain, au dalilin akhar, atau dalil yang lain, fahuwa, maka adapun tarku al-amal kal jarhil mutlaki, adalah sama dengan jarah mutlak. Kalau seseorang tidak mengamalkan khabarnya si A, atau dibalik, kalau si A misalnya tidak mengamalkan khabarnya seseorang, kemudian tidak ditemukan alasan kenapa dia tidak mengamalkan khabarnya seseorang itu, maka hukumnya sama dengan jarah mutlak. Jangan-jangan tidak mengamalkannya karena ada dalil lain yang lebih kuat. Jangan-jangan tidak mengamalkan karena mendahulukan dalil yang lebih kuat. Al-faslur rabi'u fi adalatis sahabati radhiyallahu anhum. Fasal yang keempat tentang keadilan para sahabat radhiyallahu anhum. Pertanyaannya, apakah para sahabat seluruhnya itu adil apa bukan? Walladzi alaihi salaful ummati, walladzi, adapun pendapat, alaihi yang ialah atas ladzi, salaful ummati, adapun salafnya umat, wa jamaahirul khalafi, dan mayoritas ulama khalaf, anna adalatahum, ialah bahwa sesungguhnya keadilan para sahabat, maklumatun, adalah maklum, diyakini,
bita'dzirillahi azza wa jalla, dengan takdirnya Allah azza wa jalla, iyahum kepada mereka. Apakah para sahabat itu adil? Menurut pendapat ulama salaf dan sebagian besar ulama khalaf, bahwa para sahabat itu adalah adil, dan keadilannya diyakini dengan takdirnya Allah secara langsung. Artinya takdir dan tazkiyah itu bukan dari orang tapi dari Allah, rekomendasinya dari Allah. Wasanaihi alaihim, dan pujian Allah atas mereka, fi kitabihi, di dalam kitab Allah. Jadi takdirnya langsung dari Allah. Fahada mu'taqaduna fihim, ini adalah keyakinan kita tentang para sahabat. Kita yakin para sahabat seluruhnya adalah adil, illa an yasbuta, terkecuali terbukti, bitariqin qati'in, melalui jalan yang pasti, terbukti irtikabu wahidin difiskin, apa melakukannya salah seorang dari mereka terhadap kefasikan, ma'a ilmihi bihi, beserta tahunya wahid bihi, dengan kefasikan. Terkecuali kalau memang terbukti melalui jalur yang diyakini bahwa ada salah seorang yang melakukan kefasikan sementara dia tahu. Wa dzalika mimma lam yathbut, adapun hal itu adalah termasuk hal yang tak terbukti. Tak terbukti bahwa ada yang melakukan kefasikan. Berhubung sudah takdir langsung dari Allah, fala hajata lahum ila ta'dili, maka tiada butuh bagi para sahabat, tak butuh takdir dari manusia. Di mana takdirnya Allah Ta'ala? Qala Allah Ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi, kalian adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia. Khairu ummatin, ini kan takdir ya. Wa qala ta'ala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas, dan demikianlah kami menjadikan kamu umat Muhammad sebagai umat yang adil. Ummatan wasatan, yakni adil. Litakunu syuhada'a, agar supaya ada kalian itu menjadi saksi, 'alan nasi, atas umat manusia. Wa huwa, adapun firman Allah Ta'ala ini, khitabun ma'al mawjudina fi dzalikal asri, adalah khitab yang tertuju kepada orang-orang yang ada pada masa itu, yakni pada masa sahabat. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahtas syajarati, sungguh-sungguh ridha siapa Allah terhadap kaum mukminin ketika mereka berbaiat kepadamu di bawah pohon. Ini yang disebut bai'atul ridwan. Bai'atul ridwan terjadi pada tahun ke-6 Hijriyah. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina. Ini takdir Allah kepada para sahabat. Wa qala azza wa jalla, dan Allah berfirman, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansari walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Adapun orang-orang yang terdahulu, al-awwaluna, yang pertama, minal muhajirin, dari sahabat muhajirin, wal ansari, dan sahabat ansar, walladzina taba'uhum, dan orang-orang yang ikut kepada mereka, bi ihsanin, dengan baik, radhiyallahu anhum, ridha Allah kepada mereka, waradu, dan mereka pun ridha anhu, kepada Allah. As-sabiqunal awwalun, ya.
Siapa yang dimaksud as-sabiqunal awwalun? Ada banyak pendapat. Ada yang mengatakan mereka adalah orang yang pernah melakukan salat kedua arah kiblat ya. Karena kiblatnya salat di awal mula itu adalah Masjidil Aqsa. Jadi kaum muslimin dahulu kalau melakukan salat kiblatnya adalah Masjidil Aqsa. Baru ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, kira-kira 16 bulan di Madinah, baru terjadi perpindahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Ka'bah ya. Ada yang mengatakan seperti itu. Wa qad dzakarallahu ta'ala al-muhajirin wal ansar. Dan Allah Ta'ala menyebutkan kaum muhajirin dan kaum ansar, menyebut mereka fi iddati mawadhi'a di dalam beberapa tempat. Wa ahsana as-sana'a 'alaihim, dan memperbaiki, membaguskan pujian atas mereka, dan Allah memuji mereka dengan baik ya. Artinya dalam beberapa ayat Allah Ta'ala menyebut-nyebut para muhajirin dan ansar dengan pujian yang luar biasa. Waqala Nabi wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.